Halo masyarakat internet, kembali lagi. Hari ini kita bahas pertandingan kemarin 20 Maret 2025 Indonesia lawan Australia dan hasilnya ya kita kalah telak 5-1. Indonesia mengalami kekalahan cukup menyakitkan menurut saya. Aduh, sebenarnya kita tuh punya banyak peluang ya, tapi Australia bisa memanfaatkan kesalahan kita dan mencetak gol dengan cepat. Ya, satu-satunya gol yang dicetak kita oleh Romeni di menit 78, ya baru nyetak gol pas udah hampir mau bubar. First thing first itu Kevin Dick dapat penalti, tapi ya udah nggak usah dibahas lagi ya, itu menyakitkan. Aduh, gagal. Padahal itu mungkin bisa jadi energi yang positif buat tim biar lebih semangat. Ya, gitulah formasinya kemarin di 4-3-3, formasi klasik. Emang sih seimbang antara serangan dan bertahan, tapi ya kayaknya menurut saya kurang greget gitu. Dan penjaga gawang kita Martin Paes juga ya udah jadi superhero, tapi sayang lini belakang kita udah kayak apa ya, rumah yang pintunya kebuka lebar gitu. Back-back kita Kevin Dix, Rafael Cvaik, dan Jay Izest. Terus ada juga Nathan, ya harusnya bisa lebih solid gitu. Posisi pemain juga termasuk pengamat banyak yang bilang pertahanan kita lemah banget tuh, kayak tembok yang bolong-bolong gitu. Komunikasi antar pemain di belakang juga kurang kayaknya. Jadi ya gol Australia itu kayak nonton film horor yang tiba-tiba muncul. Dan gelandang kita Tom Hay dan Rahmat Irianto juga kurang efektif, dan penyerang kita aduh, mereka juga butuh dukungan yang lebih dari lini tengah ya. Ya balik lagi gitu, nggak bisa mengandalkan penyerang aja, tapi kan lini tengah juga harus kuat ya. Untuk perbaikan ya, pertama kita mungkin butuh komunikasi yang lebih baik di lini belakang. Mungkin ya menurutku bisa coba di 4-2-3-1, mungkin formasinya dirubah biar ada perlindungan ekstra maksudnya. Ya kedua, gelandang juga kita harus yang lebih kuat, yang bisa ngendalin permainan. Terus terakhir, strategi serangan juga kita harusnya lebih variatif dan nggak cuma ngandelin dari serangan sayap, tapi juga kita harus bisa bikin kejutan dari tengah. Tadinya walaupun udah ketinggalan seperti itu ya, saya berharap ada keajaiban ya. Sebagai supporter pasti dukung penuh ya. Banyak sih contoh kan ya dalam sejarah sepak bola di mana tim yang udah tertinggal berhasil comeback secara dramatis tuh, kayak di final Liga Champions UEFA 2005. Ada Liverpool lawan AC Milan, yang Liverpool itu sebelumnya ketinggalan 3-0 tuh, tapi di menit terakhir bisa ngebalas sih. Aku berharap kejadian kemarin kayak gitu sih. Ya wajar lah kalau kemarin, setelah kejadian kemarin kita jadi flashback ke pelatih kita yang sebelumnya gitu, Sinteyong gitu. Tapi kemudian tiba-tiba diganti aja sama Patrick Kluivert. Ya secara logika itu apa ya, risiko yang besar itu diambil. Tapi harusnya kan dengan perhitungan mendapatkan hasil yang lebih baik gitu. Kinerja tim nasional di bawah kepemimpinan Sintayong kan jujur aja peningkatannya menurut saya nyata gitu. Mereka berhasil mencapai semifinal di Piala AFF 2020, terus tampil cukup baik juga di kualifikasi Piala Dunia. Tapi ya yang paling keren tuh Sintayong dikenal dengan pendekatan yang taktis dan mampu memaksimalkan potensi pemain gitu. Menurut saya dia juga sukses ngebangun kerjasama tim yang solid gitu. Pada saat itu tiba-tiba perubahan pelatih baru Patrick Kluivert ya mungkin memiliki pengalaman yang reputasi yang lebih besar juga. Tapi ya adaptasi terhadap gaya pemain dan filosofi baru juga bisa memakan waktu ya gitu. Tapi keterikatan emosional kita dengan Sintayong juga udah jadi faktor waktu itu. Dan sudah jadi tim yang ke arah lebih baik lah. Jadi ketika diganti sama Patrick Kluivert pasti ada rasa kehilangan dan keraguan tentang apakah pelatih baru bisa melanjutkan kesuksesan tersebut gitu kan ya. Wajar kalau punya ekspektasi tinggi gitu. Pelatih baru diangkat, harapan penggemar ya biasanya pasti tinggi gitu. Mereka berharap pelatih baru juga dapat bawa tim ke level yang lebih tinggi, tapi butuh proses, perlu waktu. Ya pasti. Dari segi pengalaman, Patrick Kluivert pasti punya pengalaman yang luas di klub internasional kan. Tapi belum tentu juga semua pelatih yang berpengalaman juga dapat langsung punya akses ke tim nasional. Karena ya setiap pelatih punya pendekatan dan filosofi yang beda ya. Mudah-mudahan ke depan ada perubahan positif dengan penerapan ide-ide positif ini, walaupun pasti juga memerlukan waktu untuk diterapkan. Setiap perubahan pasti bawa tantangan dan peluang ya, dan penting juga sih untuk memberikan waktu bagi pelatih yang baru ini untuk membangun tim. Semoga ya dengan waktu dan dukungan tim nasional Indonesia dapat menemukan kembali performa terbaiknya. Ya ngomongin peluang, Jepang udah pastilah masuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi yang bikin sedikit
agak ngeri nih, Bahrain udah kalah dari Jepang kan, jadi ya Bahrain pasti berjuang keras untuk tetap ada di kualifikasi. Di sisi lain juga ini kesempatan bagi Indonesia, pertandingan melawan Bahrain juga itu penting banget, kita harus ngambil keuntungan dari situasi ini ya. Kita harus bermain maksimal ya. Mudah-mudahan dengan kita punya beberapa pemain naturalisasi itu bisa jadi kekuatan ya. Di samping kita juga harus memperbaiki performa dan strategi di lapangan gitu. Lebih baik dari yang kemarin. Intinya Indonesia masih punya peluang untuk masuk Piala Dunia 2026. Pertandingan lawan Bahrain itu wah penting banget lah, bakal seru tanggal 20 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Intinya mudah-mudahan hasilnya harus lebih baik dari sebelumnya. Yang sebelumnya kita pernah melawan Bahrain imbang di 2-2. Jadi ada harapan insya Allah. Intinya pertandingan kemarin Indonesia Australia itu bikin kita merinding ya, 5-1 dan satu-satunya gol itu dicetak di menit 78. Tapi ya nggak usah sedih lah, ya gimana lagi gitu, ya udah lewat gitu. Kita di sini bukan cuma buat meratapi nasib, tapi ya menganalisa aja dan cari solusi. Ya serius lah, kalau misalkan kemarin kita back-back kita bisa ngobrol lebih baik, mungkin gol-gol Australia itu bisa dihindari. Dan ngomong-ngomong soal pelatih juga, kita pasti semua merindukan Sintayong, tapi ya Patrick Kluivert juga punya kepengalaman yang bisa kita harapkan. Ya kita harus sabar, setiap pelatih juga butuh waktu untuk ngebangun tim, sama kayak kita juga kan butuh waktu bangun pagi setelah begadang nonton bola gitu. Nah, masih ada kesempatan Mas lawan Bahrain, pertandingan di Gelora Bung Karno pada 25 Maret bakal jadi momen yang seru banget nih. Dukung terus, semoga hasilnya lebih baik dari sebelumnya. Ya harapan itu pasti ada, kayak wifi yang tiba-tiba muncul di tempat yang gak terduga gitu. Ya segitu aja, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga kita bisa merayakan kemenangan bersama. Assalamualaikum.